Bab 340. Frieda merasa bahwa Chuck benar-benar melampaui persepsinya tentang seorang pria. Dia telah menggunakan kredit untuk membeli teh susu untuk semua orang di sekolah hanya agar terlihat mengesankan. Kemudian, dia berkeliaran di sekitar kediaman mencoba membuat orang lain terkesan. Sekarang, dia benar-benar mengendarai Lincoln Navigator yang bernilai lebih dari $1 juta. Apakah dia mencoba pamer juga? Frieda merasa jijik. Kemudian, dia melihat seorang wanita cantik berdiri di samping Chuck. Dia pasti sedang pamer di depan wanita itu. Itu sebabnya mereka mengadakan test drive. Trik yang sangat buruk. Hei, apakah kamu tercengang? Tahukah kamu bahwa kamu mengalami kecelakaan mobil? Kamu tercengang, bukan? Haha. Elena tertawa. Orang bodoh seperti itu, bagaimana dia bisa menguji mobil yang nilainya lebih dari $1 juta? Bagaimana dia bisa begitu sok? Apakah kalian tahu bahwa kalianlah yang harus memikul tanggung jawab penuh? Yolanda mengerutkan kening dan merasa bahwa wanita itu sangat kasar. Apa dia mengenal Chuck? Yolanda tahu bahwa mereka semua adalah siswa. Mereka mungkin berasal dari sekolah yang sama dengan Chuck. Dia sudah lulus, jadi dia tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di sekolah. Elena melengkungkan bibirnya dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Dia kemudian memperhatikan tanda di tanah dan menyadari bahwa mereka memang bertanggung jawab penuh. Bagaimana mereka bisa begitu sial? Memikirkan hal ini, dia mengintip Aaron. Aaron marah dan tertekan. Dia tahu bahwa dia harus bertanggung jawab penuh. Poin utamanya adalah mobil itu mengalami kecelakaan parah dan bahkan jika dia tidak perlu memperbaiki mesinnya, bagaimanapun juga, biayanya akan lebih dari $1 juta. Apalagi mobilnya masih baru, jadi dia juga harus menanggung kerugiannya. Kompensasinya kira-kira sekitar $2 juta. Dia sangat marah karena dia tidak percaya dia harus membuang lebih dari $2 juta sebelum membeli mobil. Itu hanya perkiraannya sendiri. Bagaimanapun, dia telah setuju untuk menanggung semua biaya jika terjadi sesuatu pada mobil. Itu adalah Ferrari GTC 4, totalnya akan menelan biaya $6 juta. Dia bahkan berencana untuk menyesuaikan mobil setelah test drive. Bagaimana mungkin sekarang? Aaron kaya, tetapi dia hanya mengemudi selama lebih dari 10 menit dan mobilnya hilang. Dia bahkan harus membayar beberapa juta dolar lagi, bagaimana mungkin dia tidak tertekan? Dia semakin membenci Chuck sekarang dan mengutuk dalam hati, brengsek. Ini semua salahmu. Jika kamu tidak melewati jalan ini, bagaimana aku bisa menabrak mobilmu? Kenapa kamu tidak berhenti dulu? Apakah kamu buta? Aaron memberitahu Chuck berulang kali di dalam hatinya. Dia menatap tajam ke arah Chuck. Aaron, apa yang harus kita lakukan sekarang? Elena khawatir. Pada saat ini, test driver toko Ferrari datang. Dia bingung tetapi jelas bahwa mereka harus memikul tanggung jawab penuh. Dia berkata, Tuan Dawson, lihat. Apa yang harus dilihat Aaron? Dia ingin merendang Chuck sampai mati karena mengemudi dengan sangat buruk. Mata Frieda penuh dengan ejekan. Dia berpikir bahwa Chuck memiliki keberuntungan di pihaknya karena Aaron yang harus bertanggung jawab penuh atas kecelakaan itu. Kedua dealer toko masing-masing saling mengenal, jadi pengemudi uji sedang mendiskusikan solusi. Heather berdiri di samping dengan marah. Dia merasa bahwa dia sangat tidak beruntung hari itu bukan hanya karena dia tidak mendapatkan satu penjualan pun, tetapi juga karena dia harus berdiri di bawah terik matahari. Chuck, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yolanda bertanya dengan cemas. Setelah mereka selesai berdiskusi, kita akan langsung membeli mobil ini, jawab Chuck. Dia merasa bahwa mobil itu tidak buruk meskipun dia mengemudi untuk sementara waktu. Tidak ada yang terjadi pada mereka setelah kecelakaan serius itu. Artinya mobil tersebut memiliki fitur keselamatan yang sangat baik dan cocok untuk wanita seperti Yolanda. Oke, Yolanda tidak keberatan. Itu adalah mobil yang dia inginkan. Pengemudi uji dari kedua belah pihak sedang berdiskusi sementara Elena memperhatikan wajah panjang Aaron. Dia tidak merasa baik karena naksirnya marah. Karena itu, dia merasa perlu melampiaskan amarahnya. Dia mendengus dan berjalan menuju Chuck. Semakin dia memandang Chuck, semakin dia membencinya. Hei, apakah kamu masih berpikir untuk membeli mobil? Bisakah kamu membelinya? Bukankah dia sengaja mengatakan itu di depan wanita cantik itu? Apakah dia berencana untuk tidur dengannya? Nona, apa maksudmu? Yolanda membalas karena dia sedikit tersinggung. Elena telah menguping pembicaraan orang lain dan bahkan datang untuk menyela. Tidak ada, saya hanya mengingatkan Anda untuk tidak tertipu. Saya tidak yakin berapa banyak hutang yang dia miliki, bagaimana mungkin dia membeli mobil? Kata Elena dan tertawa. Yolanda memandang Chuck dan bertanya-tanya mengapa Elena mengatakan itu. Heather bahkan lebih marah sekarang. Ternyata kedua belah pihak saling kenal, dan Chuck bahkan berhutang. Apa yang kamu coba katakan? Yolanda mulai kesal. Dia tidak punya uang dan hanya berpura-pura. Apalagi yang Anda ingin saya klarifikasi? Kata Elena. Jaga mulutmu, Yolanda memperingatkan karena dia sangat terkejut. Pada titik ini, dia yakin Elena pasti kenalan Chuck.
Tapi, bagaimana mereka bisa saling mengenal? Chuck masih penasaran siapa Elena dan Frieda di hari sebelumnya. Tetapi ketika dia melihat kedua wanita itu bersama Eren, dia akhirnya mengerti bahwa mereka sangat tidak ramah karena Eren. Kenapa aku harus menjaga mulutku? Aku bahkan ingin menghajarnya. Dia datang ke sini berpura-pura melakukan test drive, dan pada akhirnya menyebabkan masalah pada Eren. Elena menatap Chuck, matanya terbakar amarah. Harap dicatat bahwa itu semua salahmu, kata Yolanda dingin. Elena menegur, jadi apa? Eren mampu membayar kompensasi. Tetapi jika Anda yang harus bertanggung jawab penuh, saya yakin orang ini bahkan tidak mampu membelinya bahkan jika dia menjual dirinya sendiri. Frieda berpikir, apakah ada yang menginginkan dia jika dia menjual dirinya sendiri? Lagi pula, saya tidak menginginkannya. Apakah kamu yakin aku tidak mampu membelinya? Chuck berbicara, suaranya sangat tenang. Ya. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa jika Anda bertanggung jawab penuh, Anda mampu membelinya? Apakah Anda bercanda? Elena mencibir. Dia merasa puas untuk mengejeknya, setidaknya dia bisa melampiaskan Eren. Saya serius. Saya mampu membelinya, kata Chuck. Kamu? Lihat saja dirimu sendiri. Bagaimana mungkin? Elena mulai agresif. Hei, sudah cukup. Tutup mulutmu. Yolanda, yang jarang marah, mau tidak mau menggonggong padanya. Wanita itu begitu sarkastik sehingga dia merasa ingin menampar wajahnya. Siapa kamu sampai memintaku tutup mulut? Kamu pikir kamu siapa? Sadar akan bahaya yang kamu hadapi, siapa tahu, dia mungkin ingin tidur denganmu suatu hari nanti, kata Elena dan tertawa sementara Frieda juga menunjukkan senyum sinis. Frieda tidak akan pernah tidur begitu saja dengan pria manapun. Hanya orang yang mampu membeli mobil sport $5 juta yang memenuhi syarat untuk menambahkannya di WhatsApp, itu standarnya. Dia tidak menyangka bahwa Yolanda akan memiliki standar rendah untuk mengizinkan pria seperti Chuck tidur dengannya. Kamu. Wajah Yolanda memerah karena marah. Apa yang dia maksud? Chuck sama sekali tidak tertarik padanya. Bagaimana dia bisa tidur dengannya? Intinya adalah dia tidak akan setuju. Fokusnya adalah pada karirnya. Dia harus membantu Chuck untuk mengembangkan bisnisnya sehingga dia bisa tumbuh lebih banyak, itu adalah prioritasnya. Oh, apakah tebakanku benar? Apakah kemarahanmu pertanda rasa bersalah? Elena mengejek lagi, sepertinya pria manapun bisa bermain-main denganmu, kenapa kamu begitu mudah? Yolanda tidak tahan untuk mendengarkannya lagi, tetapi saat itu, kedua test driver telah mencapai kesepakatan. Harun harus bertanggung jawab penuh meski melapor ke polisi. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Wajah Eren menjadi pucat. Dia tidak hanya harus memberikan kompensasi penuh untuk Ferrari, tetapi dia juga harus membayar rekannya. $6 juta hilang begitu saja. Hatinya berdarah. Karena ia terbiasa menghabiskan banyak uang, ayahnya membatasi uang saku bulanannya. Jika bukan karena kasih sayang ibunya, dia tidak akan punya uang untuk membeli mobil. Tentu saja, Chuck tidak keberatan. Dia hanya harus kembali untuk melakukan pembayaran dan memesan navigator untuk Yolanda. Aaron, kamu baik-baik saja. Elena khawatir. Frieda juga datang dan menghiburnya. Eren mendengus dan menatap Chuck, tanggung jawab penuh apa? Tidak mungkin. Saya dari keluarga dosen. Jika saya menuntut Anda untuk memberi kompensasi, Anda harus patuh. Eren berpikir bahwa tidak mungkin bagi keluarga dosen untuk bertanggung jawab penuh atas kompensasi tersebut. Bukankah Chuck memiliki alun-alun yang buruk? Latar belakang seperti apa yang bisa dia miliki? Terus, tidakkah keluarga dosen bisa menanganinya? Chuck terkejut dengan sikap arogan Eren dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Eren. Chuck tidak bisa menahan tawa. Hei, beraninya kau tertawa? Eren memintamu untuk membayarnya. Bersiaplah. Elena memelototi Chuck. Dia baru menyadari bahwa keluarga dosen sangat kuat, jadi itu bukan masalah besar bagi mereka. Heather tidak peduli dengan situasinya. Lagi pula, tidak masalah baginya siapa yang akan membayar. Jika itu Chuck, dia akan melapor ke polisi jika dia tidak mampu membelinya. Chuck mengerutkan kening, matanya berubah sengit. Melihat ini, Elena ketakutan, ada apa, pecundang? Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan, siapa orang tuamu? Eren bertanya ketika dia datang. Mungkinkah itu keluarga Cannon? Dia belum pernah mendengar tentang mereka. Hanya ada beberapa keluarga Cannon di negara ini. Tidak ada ekspresi di wajah Chuck. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri jika kamu diam? Nasib buruk, kamu menabrak mobilku. Kamu yang harus memberi kompensasi, mengerti? Harun mencibir. Apakah kamu memintaku untuk memberi kompensasi ketika itu salahmu? Chuck mengangkat bahu tanpa ekspresi. Tidak, salahmu, kamu menabrak mobilku. Aku dari keluarga dosen, kamu bukan apa-apa. Apakah kamu mengerti? Eren mengulangi dan mencibir dengan dingin, apakah menurutmu aku akan memberimu kompensasi? Dalam mimpimu. Bab 341.
Aaron berpikir, mengapa saya harus bertanggung jawab? Keluarga dosen bisa menyelesaikannya dengan mudah. Di sisi lain, Chuck mengoperasikan alun-alun dengan bingung. Dia mencari mobil yang harganya hanya sekitar $1 juta, sekali lagi, yang menunjukkan bahwa Chuck S. Plaza memang mengalami defisit. Bagaimana tidak kompeten? Itu benar untuknya. Harun mencibir. Chuck meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya terus menatapnya. Suasana menjadi tegang. Elena merasa senang saat dia mengagumi Aaron. Dia bisa mengagitasi pria sok seperti itu hanya dengan beberapa kata. Chuck pasti ketakutan. Dia tidak lagi khawatir. Sebelumnya, dia merasa kasihan pada Aaron karena dia akan memberi kompensasi, tetapi bagaimana dia bisa lupa bahwa keluarga dosen sangat kuat? Frieda tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya yang cantik. Chuck telah memintanya. Dia seharusnya menyadari betapa kuatnya keluarga dosen. Bagaimana mungkin orang biasa, terutama orang yang memiliki banyak hutang seperti dia, menyinggung perasaan mereka? Pecundang seperti itu tanpa rasa penilaian, dia ditakdirkan untuk menjadi pecundang selama sisa hidupnya. Membuang. Yolanda khawatir. Dia merasa bahwa Chuck tidak akan menelepon. Sebaliknya, ada rasa dingin di matanya yang menyiratkan bahwa dia akan memukul seseorang. Apakah Chuck berpikir untuk memukuli Aaron? Tidak apa-apa. Chuck mengangkat bahu acuh. Yolanda menghela nafas lega. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak berbicara, Chuck pasti memiliki caranya sendiri untuk menanganinya. Terakhir kali ketika mereka berada di Hotel Luna untuk makan malam, Chuck bisa menyelamatkan begitu banyak orang hanya dalam satu panggilan telepon. Yolanda benar-benar terpana saat itu. Jika dia meminta mereka untuk datang meminta bantuan sekarang, jalan itu mungkin akan diblokir. Yolanda pernah mendengar tentang keluarga dosen, tetapi keluarga itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Chuck. Baik. Siapa yang bilang tidak apa-apa? Aaron berkata dengan sinis, bayar. Kamulah yang menabrak mobilku. Kamu juga bertanggung jawab atas kompensasi karena membuat kami mengalami syok mental. Kamu mengerti? Kamu mengemudi dengan sembrono dan kami trauma. Aaron memandang Chuck, yang tidak menanggapi sama sekali, dan dia tertawa. Pria yang tidak berguna. Begitu dia menyebut keluarga dosen, Chuck bahkan tidak punya nyali untuk menjawab. Sungguh pengecut. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu bisa mendapatkan alun-alun. Jangan bilang kamu mendapatkannya dari ibu gulamu, kan? Aaron terus mengejeknya. Heather dan para penguji tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka telah mendengar tentang keluarga dosen. Heather berpikir bahwa Chuck pantas mendapatkannya. Siapa yang memintanya datang untuk latihan? Tidak masalah jika itu bukan salahnya. Karena dia pecundang, dia harus mengimbanginya pada akhirnya. Apa kamu mendengar saya? Aaron menghampiri Chuck karena dia merasa berkewajiban untuk menekannya. Membandingkan latar belakang mereka, Chuck benar-benar dikalahkan oleh Aaron. Oke, aku akan membayar, Chuck akhirnya berbicara. Aaron langsung mencibir, yah, kamu tanggap. Lagi pula kamu tidak punya pilihan. Haha. Elena memandang Chuck dengan jijik. Dasar pecundang. Apakah dia terkejut dan kencing sendiri? Frieda tetap tanpa ekspresi, tetapi matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Aku akan membayar tagihan medismu. Chuck tiba-tiba menambahkan. Dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Aaron. Aaron langsung jatuh ke tanah dalam kebingungan. Dia tidak mengharapkan itu, tetapi bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa lolos. Bagaimanapun, Chuck telah belajar seni bela diri. Orang biasa tidak akan bisa menerima tamparannya. Seorang playboy seperti Aaron jarang jogging, apalagi berolahraga. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya bermain dengan mobil dan wanita. Bagaimana dia bisa menerimanya? Yolanda adalah orang pertama yang tercengang. Dia tidak percaya Chuck telah memukul seseorang. Heather bingung dan kaget pada saat yang sama, tetapi segera, dia menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia berpikir dalam hati, kamu sudah selesai. Untuk siapa kamu memukulnya ketika kamu tidak berguna? Frieda dan Elena adalah yang paling terkejut. Mereka semua sibuk memikirkan kemungkinan Chuck berlutut di depan Aaron dan memohon belas kasihan. Elena berpikir begitu, tapi dia tidak menyangka Chuck akan memulai perkelahian. Elena merasa tertekan. Dia menatap Chuck dengan marah dan bertanya tidak percaya, apakah kamu gila? Beraninya kau memukulku? Aaron bangkit dengan ganas. Wajahnya yang tampan memerah dan bengkak, dan bekas telapak tangan di pipinya terlalu mencolok. Chuck mengabaikan Elena sepenuhnya. Dia mengayunkan tangannya dan menampar wajah Aaron lagi. Aaron terkejut sekaligus marah. Dia meraih tangan Chuck dan meninju wajahnya. Dia pernah berkelahi sebelumnya, jadi dia pasti akan membalas. Dia tidak akan rela dipukuli oleh Chuck. Namun, Chuck mengangkat lututnya ke perut Aaron. Aduh! Aaron mengerang kesakitan. Dia menutupi perutnya, menyusut tubuhnya seperti udang dan jatuh ke tanah. Dia hampir pingsan. Dia tidak bisa bangun karena pukulannya terlalu berat. Beraninya kamu?
Elena sangat marah karena pangeran tampannya benar-benar berantakan. Dia menunjuk ke wajah Chuck dan meraung, "Kamu berlutut dan minta maaf kepada Eren sekarang." Chuck menyipitkan matanya ke arahnya. Elena mencibir dan menambahkan, "Apakah kamu memelototiku? Oh, kamu bahkan ingin memukuli seorang wanita, bukan? Ayolah." Elena sangat sarkastik sehingga dia merasa ingin menjadi gila karena tertawa. Tidak ada yang pernah memelototinya seperti itu. Dia terus berkata, "Kamu tidak punya nyali, kan? Pengecut seperti itu. Siapa kamu untuk memukuli Eren? Pecundang, berlutut dan tunduklah pada Eren sekarang juga." Elena merasa tidak nyaman dengan tatapan Chuck, jadi dia berteriak lagi, "Beraninya kamu memelototiku? Pergi ke H2. Kemari dan pukul aku jika kamu punya nyali. Ayo, semuanya, pengecut ini ingin memukul seorang wanita. Pergi. Depan, pukul aku." Dia. Chuck menampar wajah Elena dan dia langsung jatuh ke tanah. Frieda langsung tercengang. Yolanda menutup mulutnya dan terkesiap. Mata Heather melebar saat dia berpikir, pria yang tidak tahu malu, bagaimana dia bisa memukuli seorang wanita. "Beraninya kau? Aku ingin membunuhmu." Elena berteriak ketika dia sepertinya sudah gila. Dia bangkit dan mencakar Chuck dengan kukunya. Chuck menampar wajahnya lagi. Elena berteriak dan jatuh ke tanah. Kali ini, dia hanya menutupi pipinya dan berhenti membalas. Jika dia bangun, Chuck pasti akan menamparnya lagi. Elena ketakutan. Dia benar-benar brengsek ai. Bagaimana dia bisa menamparnya? Bagaimanapun, dia adalah wanita yang cantik. Kakakmu menyerang seorang wanita. Frieda menatap Chuck dengan tidak percaya, "Beraninya kau? Apa kau bahkan seorang pria? Dia pantas mendapatkannya." Chuck menjawab dengan wajah tenang. Mata dan ekspresi Frieda dipenuhi dengan kebencian. Chuck kemudian melihat Eren menutupi perutnya kesakitan dan berkata, "Beri aku nomor rekening bankmu, aku akan membayar biaya pengobatanmu." "Kamu?" "Dia." Eren sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia bangkit dengan tangan di perutnya dan hendak mengutuk Chuck. Chuck mengirim Eren terbang dengan tendangan dan dia berteriak, jatuh ke tanah sekali lagi dan hampir pingsan. "Nomor rekening bank Anda," ulang Chuck sambil memasang wajah poker. "FCK. Mengapa Anda meminta rekening bank saya? Berapa Anda ingin membayar saya?" Eren sangat marah. Dia belum pernah dipukuli seperti ini sebelumnya. Pada saat ini, dia menyesal tidak membawa pengawal. Dia datang untuk menggoda gadis-gadis, bagaimana dia bisa membawa orang lain untuk ikut? "Kamu putuskan." Chuck tampaknya tidak peduli. Heather merasa jijik dan bertanya dalam hati, "Apakah Anda memintanya untuk memutuskan? Berapa yang bisa Anda bayar? Ratusan? Ribuan? Kamu ingin aku yang memutuskan? DMN. Apakah kamu menghinaku?" Eren bersumpah saat dia berjuang untuk berdiri. Apakah dia bahkan membutuhkan uang itu? Jelas, Chuck bermaksud mempermalukannya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Chuck datang dan meraih kerahnya, "Saya akan bertanya lagi. Berapa nomor rekening bank Anda? Saya akan membayar biaya pengobatan Anda." Kali ini, Eren ketakutan. Dia tidak memiliki siapapun bersamanya saat ini dan dia yakin dia tidak bisa mengalahkan Chuck. Karena tidak punya pilihan, dia mengertakkan gigi dan memberitahu Chuck nomor rekening banknya. "Berapa banyak yang Anda inginkan?" tanya Chuck. "Berapa yang saya inginkan?" $10 juta. Apakah Anda mampu membayar saya?" Harun mencibir. Apakah Chuck idiot? Beraninya dia bertanya seperti itu ketika dia menjalankan plaza yang tidak menguntungkan sama sekali? Frieda juga mencibir padanya. Dalam keadaan seperti itu, apakah Chuck masih ingin pamer? Elena bangkit dari tanah dan menutupi pipinya dengan tangannya. Dia sangat frustrasi sehingga dia mengutuk dalam hati, "Sialan. Kamu bahkan tidak bisa membayar $1.000 atau $10.000, apalagi $10 juta. Apa yang memberimu keberanian untuk begitu so? Kamu benar-benar tidak tahu malu. $10 juta. Kelihatannya sangat kecil. Saya pikir saya harus membayar Anda lebih banyak." Chuck mengangkat bahu dan mengirim nomor rekening bank ke Betty, memintanya untuk mentransfer uang. Kemudian, Chuck menjadi tanpa ekspresi. Eren menatap Chuck dengan curiga. Apakah dia berpura-pura atau dia benar-benar akan memberinya kompensasi? Ketika dia bertanya-tanya, dia menerima pemberitahuan di teleponnya. Itu adalah pesan dari bank. Dia mengambil ponselnya untuk melihat-lihat dan langsung bingung. Bab 342. Eren, biarkan aku melihat berapa banyak sampah ini telah ditransfer. Apakah ada $1.000? Menjijikkan. Elena datang dengan tangan menutupi pipinya. Ketika dia melihat pesan di telepon Eren, dia juga tercengang. Frieda mengerutkan kening. "Elena? Berapa harganya?" "Itu tidak mungkin benar," gumam Elena sambil menyeka air matanya. Ketika dia melihatnya lagi, dia bahkan lebih terkejut. Dia berdiri diam seolah-olah dia telah dibekukan seperti sepotong kayu. Frieda kesal karena kurangnya tanggapannya.
Elena tidak pernah melihat uang sebelumnya. Mengapa dia menjadi sangat terkejut? Dia tidak ingin melihat. Beberapa ratus atau ribuan dolar kompensasi, itu hanya akan menyakiti matanya. Frieda berasumsi bahwa alasan mengapa Eren dan Elena terkejut mungkin karena mereka kesal. Keduanya sangat terkejut sehingga mereka tidak berbicara. Yolanda mengedipkan matanya yang indah dan menatap Chuck dengan rasa ingin tahu. Heather dan kedua penguji itu saling memandang dengan cemas. Heather ragu-ragu, menatap Chuck dengan jijik, dan pergi untuk melihatnya. Begitu dia melihat pesan itu, dia sama bingungnya dengan Elena dan Eren. 3 dari mereka kaget, 2 test driver lainnya kaget. Apa yang sedang terjadi? Frieda mengerutkan kening dan berpikir, mengapa mereka begitu bodoh? Atau apakah mereka begitu marah hingga kepala pusing? Apakah mereka tercengang melihatnya? Bagaimanapun, Frieda tidak ingin melihat sosok itu karena itu akan membuatnya sakit. Berapa bajingan itu bisa membayar Eren? Chuck bertanya dengan santai, apakah itu cukup? Chuck menampar Eren lagi dan membangunkannya dari keterkejutannya. Eren menutupi pipinya dengan kosong, menundukkan kepalanya dan melihat lagi pesan di teleponnya. Dia tidak bisa mempercayainya dan bertanya, apakah itu benar-benar darimu? Iya, apakah itu tidak cukup? Baik. Chuck mengangkat bahu dan menelepon Betty lagi. Halo, Betty, transfer ke rekening bank yang sama sekali lagi, gandakan jumlahnya. Oke, Tuan Muda, tunggu sebentar. Betty melakukan apa yang diperintahkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Eren menerima pemberitahuan lain dari bank lagi. Dia melihat teleponnya dan bingung lagi. Bahkan Elena dan Heather benar-benar terkejut. Apa itu cukup? Chuck tersenyum dan mengulangi. Siapa kamu? Siapa kamu? Eren sangat terkejut. Dia tidak percaya itu. Bagaimana Chuck bisa begitu kaya? Dia telah mentransfer begitu banyak uang hanya dalam 1 panggilan telepon. Pesan pertama benar-benar menunjukkan 500 juta dolar. Dia berpikir bahwa dia salah. Bagaimana mungkin seseorang yang mengoperasikan alun-alun dengan kerugian memiliki 500 juta dolar? Bagaimana mungkin? Pesan berikutnya menunjukkan jumlahnya 2 kali lipat menjadi 1 miliar, yang berarti bahwa Chuck telah membayarnya secara total 1,5 miliar setelah memukulnya. Eren merasa seperti sedang bermimpi. Keluarganya memiliki banyak properti di seluruh negeri karena bisnis keluarga mereka. Tetapi dalam hal aset keluarga, setidaknya lebih dari 50 miliar dolar. Namun, ayahnya hanya akan memberinya 5 juta dolar sekaligus, maksimal. Tetapi Chuck, yang tampaknya setara dengannya, mampu membayarnya 1,5 miliar dolar hanya dengan menelepon. 1,5 miliar dolar. Kenapa kamu peduli siapa aku? Aku menamparmu lagi sekarang, aku akan membayarmu lebih banyak. Chuck mengangkat bahu dan menelepon Betty lagi. Betty, tolong transfer uang ke rekening bank sekali lagi. Betty tertegun dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah Tuan Muda melakukan investasi? Oke, Tuan Muda, tunggu sebentar. Betty mengikuti perintahnya lagi. Segera, Harun menerima pesan lain dan sama sekali tercengang. Itu 1 miliar lagi, menjadikannya total 2,5 miliar dolar. Siapa sebenarnya Chuck? Kenapa dia punya begitu banyak uang? Elena merasa seperti sedang bermimpi. Apakah ini nyata? Sampah itu sebenarnya telah mengkompensasi 2,5 miliar dolar. Dia pikir dia telah membuat kesalahan barusan, tetapi ketika dia menghitung lagi, hatinya bergetar. Itu adalah perasaan takut saat melihat uang dalam jumlah besar. Dia menatap Chuck lagi dan berpikir, bukankah dia bajingan? Apakah dia benar-benar cukup kaya untuk mentraktir semua orang di sekolah dengan teh susu? Bisakah dia benar-benar membeli rumah di daerah perumahan mereka? Apakah dia benar-benar memiliki mobil sport? Apakah semua yang dia katakan kepada mereka benar? Heather bahkan lebih terkejut dibandingkan dengan Elena. Dia merasa seolah-olah dia keluar dari trancenya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Chuck, yang tidak berpakaian, memiliki begitu banyak uang. Berapa banyak Lincoln Navigator yang bisa dia beli dengan uang itu? Ternyata dia tidak berbohong. Dia benar-benar datang untuk membeli mobil, dan dia benar-benar mampu membelinya. Apakah itu cukup? Apakah Anda ingin saya menambahkan lebih banyak? Katakan saja. Chuck tidak peduli meskipun menghabiskan begitu banyak. Tangan Eren gemetar. Apakah Chuck dari keluarga yang setara dengan keluarga Dawson? Tapi, kenapa dia tidak mendengarnya? Chuck menamparnya lagi. Eren menutupi pipinya dengan bingung. Kamu. Maaf, aku menamparmu lagi. Aku akan membayarmu lebih banyak, kata Chuck sambil mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Betty lagi. Harun ketakutan. Dia dengan cepat memegang tangan Chuck dan berkata, berhenti, berhenti. Jangan lakukan lagi. Siapa kamu? Chuck tampak begitu mantap, apakah dia akan mentransfer miliaran dolar lagi? Eren benar-benar terkejut.
Meskipun keluarganya juga kaya, bukan berarti dia harus menghabiskan jutaan demi jutaan tanpa ragu-ragu. Apalagi itu hanya untuk kompensasi. Dia mengira Chuck akan membayar beberapa ratus ribu dolar atau paling banyak $1 juta. Sedikit yang dia tahu, Chuck sebenarnya telah membayar begitu banyak. Sepertinya dia bisa membayar lebih. Itu sudah cukup, kurasa. Kata Chuck sambil tersenyum. Cukup, cukup, hentikan. Katakan, siapa kamu? Harun penasaran. Seseorang yang mampu mentransfer sejumlah besar uang untuknya harus berada di level yang sama dengan keluarga dosen, atau bahkan mungkin lebih kuat. Akan menjadi masalah besar untuk mengacaukan orang seperti itu? Apa hubungannya dengan Anda? Jika itu tidak cukup, beritahu saya. Saya dapat mentransfernya kepada Anda kapan saja. Ngomong-ngomong, apakah Anda masih ingin saya memberikan kompensasi untuk mobil itu? Chuck bertanya dengan rasa ingin tahu. Hah? Tidak, lupakan saja. Harun terlalu terkejut. Apa yang terjadi pada hari ini? Kalau begitu, kamu harus bersiap-siap untuk membayarnya. Aku masih harus pergi dan membeli mobil, Chuck mengangkat bahu sambil berbicara. Baik. Aaron bertanya kepada Heather tentang kompensasi dengan tergesa-gesa. Heather tertegun dan menjawab dengan linglung, kita harus mendiskusikannya, Tuan Dosen, Anda. Nomor rekening bank. Sembur Harun. Dia tidak memiliki nomor rekening bank Heather. Setelah Heather memberitahunya, Aaron segera membayar navigator secara penuh dan kemudian memulai negosiasi di mobil sport. Miss Chop, bisakah kita pergi sekarang? Saya masih punya mobil untuk dibeli, desak Chuck karena merasa cuaca terlalu panas untuk berlama-lama di luar ruangan. Hah? Tidak masalah. Aku akan menelepon toko sekarang dan meminta mereka mengirim mobil untuk menyambutmu. Heather buru-buru mengeluarkan telepon dengan bingung. Chuck melihat mobil itu masih berfungsi, jadi dia memutuskan untuk mengemudikannya kembali. Bagaimanapun, itu tidak terlalu jauh. Lupakan saja. Ayo kita kembalikan dan selamatkan diri kita dari masalah. Ayo, Yolanda. Chuck sudah berada di dalam mobil. Yolanda mengikutinya. Heather juga masuk ke mobil dengan test driver linglung. Kemudian, Chuck mengendarai mobil dan kembali ke toko. Setelah mereka pergi, pemandangan yang tersisa hanya dengan mobil sport yang hampir hancur. Selain itu, ada Aaron yang masih ketakutan, Elena yang masih shock, test drivernya, dan Frieda yang cemberut. Dia memandang Aaron, merasa marah dan kecewa. Berapa banyak yang telah ditransfer kepadanya? Kenapa Aaron bersikap seperti ini? Tuan Dosen, silakan lihat, kata pengemudi itu dengan canggung. Aaron menarik napas dalam-dalam dan berkata, beri saya nomor rekening bank Anda, saya akan memberikan kompensasi penuh dan Anda harus menangani sisanya sendiri. Oke, sopir itu langsung memberinya rekening perusahaan. Harun kemudian mentransfer sejumlah kompensasi penuh. Sopir melanjutkan untuk menghubungi perusahaan sesuai dan meminta orang yang bertanggung jawab untuk datang untuk menderek mobil. Pak Dosen, Anda bisa melihat model lain. Perusahaan kami bisa memberi Anda diskon, kata pengemudi itu dengan nada canggung. Dia berani seperti kuningan juga. Kamu masih ingin aku membeli? Aaron marah dan segera menelepon. Segera, sebuah mobil datang dan Aaron pergi dengan mobil dengan tergesa-gesa. Frieda marah. Bagaimana dia bisa meninggalkan mereka begitu saja? Dia berpikir dengan frustrasi, yah, kamulah yang tidak menghargainya. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi bahkan jika kamu berlutut dan memohon. Elena, ayo pergi. Frieda hendak pergi dan mengambil mobilnya, tetapi ketika dia memanggil Elena, Elena masih linglung. Frieda kesal. Dia menarik Elena dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Ayo kembali. Hah? Frieda, seru Elena linglung saat dia melihat sekeliling dengan panik. Di mana yang lain? Hei! Apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu bodoh sekarang setelah dipukuli? Frieda menegur karena dia tidak sabar. Dia sangat kesal karena harinya dihancurkan sepenuhnya oleh Chuck. Tidak, aku tidak. Frieda, apakah kamu tahu berapa banyak orang itu memberi kompensasi kepada Aaron? Elena bertanya dengan tergesa-gesa. Berapa banyak? Berapa banyak yang bisa dia berikan? Berhenti membicarakannya, jangan membuatku jijik, jawab Frieda tidak senang. Bab 343. Frieda bahkan tidak mau mendengarnya. Dia tidak banyak berpikir karena dia ragu bahwa seseorang yang akan menjadi pecundang selama sisa hidupnya dapat memberikan kompensasi yang banyak. Elena tergagap, menunjukkan 2 jari dan kemudian 5 jari lainnya. 2.500? Atau 25.000? Frieda bertanya dengan tidak sabar, kesal. Tidak. Elena menggelengkan kepalanya dengan cepat. Frieda mengerutkan kening, lalu, apakah itu $250.000? Itu di luar dugaanku. Bagaimana orang itu mengeluarkan begitu banyak uang? Apa? Bukan? Lalu? $2,5 juta? Mustahil dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu?
Aku tidak percaya, dia bahkan harus membeli minuman secara kredit. Ada apa denganmu? Kenapa kamu menggelengkan kepala tanpa henti? Jangan bilang itu 25 juta dolar. Frieda sangat marah. Ada apa dengan Elena? Dia terus menggelengkan kepalanya seperti orang bodoh. Apakah dia benar-benar berubah menjadi bodoh setelah dipukul oleh Chuck? Ini bukan 25 juta dolar. Elena masih menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya tidak bisa memuntahkan sosok literalnya. Karena jumlahnya terlalu menakutkan. Jika dia melihat jumlah itu di telepon orang lain, dia akan meremehkannya, itu pasti palsu. Tapi itu di telepon Aaron, itu berbeda. Itu benar, sangat benar hingga rasanya seperti mimpi. Berapa tepatnya? Apakah Anda membodohi saya? Jika bukan 25 juta, apakah itu 250 juta? Apakah Anda pikir saya cukup bodoh untuk mempercayai itu? Frieda sangat marah. Dia merasa bahwa dia akan tidak berteman dengan Elena karena dia terlalu bodoh. Tidak, itu 2,5 miliar dolar. Orang itu baru saja memberikan 2,5 miliar dolar kepada Aaron. Elena akhirnya mengatakannya. Dia sendiri tidak percaya bahwa itu benar. Dia telah dengan jelas melihat nomor itu dengan matanya sekarang, tetapi ketika dia mengatakannya sekarang, dia merasa itu tidak nyata lagi. Apakah Harun sangat berharga? Mengapa dia bisa dikompensasi dengan sejumlah besar uang untuk beberapa tamparan? Frieda mencibir dan berbalik untuk pergi. 2,5 miliar dolar? Frieda merasa tersinggung. Frieda, jangan pergi. Ini nyata. Elena cemas. Mengapa Frieda tidak mempercayainya? Jangan ikuti aku lagi. Pulanglah sendiri. Apa menurutmu aku bodoh? Frieda bahkan tidak ingin melihat ke belakang sama sekali. Dia merasa bahwa dia telah sangat dihina. Bagaimana mungkin? Frieda bahkan tidak percaya kompensasi 25.000 dolar, apalagi 2,5 miliar dolar. Apakah Elena mengira dia bodoh? Kenapa dia harus tetap berteman dengannya? Frieda memutuskan untuk mengakhiri persahabatan mereka. Hei, Frieda. Aduh. Ketika Elena mengejarnya, dia tersandung dan jatuh ke tanah. Dia sangat kesakitan dan hampir menangis. Frieda balas menatapnya dengan jijik dan meludah, jangan bilang kau mengenalku. Aku tidak punya teman sepertimu. Frieda mendengus dan kembali ke toko mobil sport. Kemudian, dia mengendarai mobilnya dan pergi. Dia tidak ingin peduli tentang Elena lagi. Teman yang bodoh, membuat lelucon bodoh itu. Dia muak karenanya. Elena perlahan bangkit dengan tangan memegangi kakinya yang sakit, berteriak, Frieda, aku tidak berbohong. Bajingan itu benar-benar telah mentransfer 2,5 miliar dolar kepada Aaron. Elena merasa dirugikan. Dia ditampar oleh Chuck 2 kali. Dia sedang memikirkan mengapa Chuck tidak memberi kompensasi padanya. Dia membayar 2,5 miliar dolar kepada Aaron, dia seharusnya membayarnya setidaknya 100.000 dolar atau 1 juta dolar juga. Aaron menunggu dengan cemas di pinggir jalan, kenapa dia belum juga datang? Dia baru saja menerima telepon dari saudara perempuannya, Patricia yang memintanya untuk menunggu di sana. Sudah lebih dari 10 menit dia menunggu. Di mana dia? Dia tidak bisa duduk diam. Setelah beberapa saat, terdengar suara deru mesin yang datang dari seberang jalan. Sebuah mobil sport merah datang dan berhenti di depan Aaron. Pintu terbuka, dan ada sepasang kaki ramping yang indah. Mereka sempurna, kulit bersinar dan sehat. Seorang wanita menawan keluar dari mobil. Dia tampak seperti Harun. Bisa dibilang dia sempurna. Wanita itu terlalu cantik. Dia memiliki kaki panjang yang ramping dan mengenakan rok denim yang pas. Ketika dia keluar, dia menarik perhatian semua orang. Itu adalah saudara perempuan Aaron, Patricia Dawson. Dia berjalan perlahan dan alisnya sedikit berkerut, apa yang terjadi? Apakah seseorang memukulmu? Juga, mengapa kamu memiliki 2,5 miliar dolar di kartumu tanpa alasan? Kartu Aaron ditautkan dengan miliknya, jadi dia bebas dari semua transfer dana. Baru 2 jam yang lalu, dia menerima pesan teks dan mengetahui bahwa akun kakaknya sebenarnya memiliki tambahan 500 juta dolar. Dia terkejut, Aaron tidak melakukan bisnis apapun, bagaimana dia bisa menerima begitu banyak uang? Selama waktu itu, dalam waktu kurang dari 1 menit sebelum dia bisa bertanya padanya, 1 miliar dolar telah ditransfer. Patricia terkejut. Ketika dia akan menelepon untuk menanyakan apa yang sedang terjadi, dia telah menerima pemberitahuan lagi. Totalnya adalah 2,5 miliar dolar. Bagaimana Aaron mendapatkan uang itu? Siapa yang memberikannya padanya? Sangat mengherankan bahwa Patricia menjadi marah. Apakah dia melakukan sesuatu yang ilegal? Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Karena itu, dia segera memanggilnya dan bertanya di mana dia. Dia kemudian menghentikan pekerjaannya dan langsung mengemudi. Seseorang memindahkannya padaku, Aaron terengah-engah. Dia jujur karena saudara perempuannya terlalu menindas. Siapa? Jelaskan. Patricia menyipitkan matanya yang indah, menunjukkan tatapan brutal. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya.
Dia hanya seorang pelajar, mahasiswa tahun kedua. Dia memiliki sebuah plaza dan memiliki sejumlah uang. Aku bertemu dengannya ketika aku pergi untuk membeli mobil. Kami mengalami kecelakaan, dan dia memukul saya, jadi dia memberi saya kompensasi, kata Aaron. Patricia menampar wajahnya dan wajahnya memerah. Kakak, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukulku? Apa katamu? Ulangi. Beraninya kau berbohong padaku? Patricia menyelak saat wajahnya tanpa ekspresi. Dia merasa terhina. Siapa orang yang telah memukul Aaron? Bagaimana mungkin siapapun itu mendapat kompensasi 2,5 miliar dolar? Kakak, aku tidak berbohong. Itu benar, kata Aaron tak berdaya. Dia merasa seperti hancur secara mental. Hentikan. Katakan yang sebenarnya. Patricia menatapnya dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Sumpah, itu benar. Kakak, kenapa aku harus berbohong? Itu benar-benar kompensasi. Kenapa aku harus berbohong padamu? Harun merasa dirugikan. Patricia mengerutkan kening, kamu tidak berbohong padaku? Tidak, jawab Harun. Apa yang terjadi? Beritahu aku. Jika kamu berbohong, aku akan menghajarmu, kata Patricia dingin. Tentu saja, Aaron mengatakan yang sebenarnya. Patricia mengerutkan kening setelah mendengar cerita itu, saya tidak percaya apa yang Anda katakan. Mungkin saja dia menampar Anda dan memberi kompensasi beberapa juta, tetapi 2,5 miliar dolar? Itu tidak mungkin. Kak, jangan pukul aku. Itu benar. Jika aku berbohong, aku akan ditabrak mobil dan langsung mati, kata Aaron cepat. Diam. Patricia mendengus, jika kamu mengatakan itu lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Dia bertanya-tanya apakah itu kebenaran. Bagaimana mungkin dia tidak percaya ketika kakaknya telah bersumpah? Siapa namanya? Dia kemudian bertanya. Chuck Cannon, dia memiliki alun-alun kecil. Alun-alun itu sangat buruk, jawab Aaron tidak senang. Bisakah kamu diam? Jika alun-alunnya buruk, bagaimana mungkin dia mentransfer 2,5 miliar dolar kepadamu? Pikirkanlah. Patricia mendengus. Bagaimana Chuck bisa memiliki begitu banyak uang jika alun-alunnya buruk? Jika dia mampu membayar kompensasi, dia bukan orang biasa, dia menganalisis. Aku mengerti. Mungkin dia memiliki latar belakang yang mirip dengan keluarga kita. Apa yang harus ditakuti? Apa menurutmu aku akan takut padanya? Aaron percaya diri, saudara perempuannya sangat kuat dan dia tidak pernah dikalahkan. Mirip dengan keluarga kita. Jika Anda memukul seseorang, apakah Anda akan memberi orang itu 2,5 miliar dolar? Patricia mencibir sambil menyipitkan matanya. Aku. Aaron tidak menjawab. Tentu saja, dia tidak mau. Jika itu terjadi, ayahnya tidak akan berhenti mengutuk. Orang ini pasti lebih kuat dari keluarga kita. Kamu tidak bisa mengambil uang itu. Kembalikan padanya, Patricia menganalisis dan berkata. Tidak peduli apa, itu harus dikembalikan. Mengapa saya harus mengembalikannya kepadanya? Itu dianggap sebagai uang hasil jerih payah saya. Saya tidak akan mengembalikannya. Aaron menolak karena dia bersemangat. Dia bisa membeli banyak mobil atau bahkan pesawat pribadi dengan uang itu. Dia tidak akan mengembalikannya. Aku tidak akan mengulangi diriku sendiri. Patricia mengucapkan dengan dingin. Kakak, ini 2,5 miliar dolar. Si idiot itu telah mentransfernya kepadaku, aku tidak akan mengembalikannya apapun yang terjadi. Mengapa keluarga dosen takut padanya? Aaron sangat yakin dengan fakta ini. Apa yang begitu hebat tentang 2,5 miliar dolar? Chuck yang membayarnya, Aaron tidak akan mengembalikannya. Patricia menampar wajahnya lagi. Apakah Anda kehilangan akal? Apakah Anda pikir dia tidak akan menuntut 5 miliar? Atau bahkan 10 miliar dolar dari Anda hanya karena dia memberi Anda 2,5 miliar dolar? Apakah kamu pikir dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Aaron melengkungkan bibirnya dan berpikir, Chuck pasti tidak bisa. Bab 344. Aaron merasa bahwa apa yang dikatakan Patricia tidak mungkin. Keluarganya tidak mudah dihadapi oleh orang biasa dan mereka tidak mampu memprovokasi. Oleh karena itu, dia menolak untuk membiarkan Chuck mendapatkan kembali 5 miliar dolar atau bahkan 10 miliar dolar. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan jika Chuck memiliki kekuatan yang sama dengan keluarga dosen, atau bahkan mungkin lebih kuat, lalu bagaimana? Aaron sangat yakin keluarga dosen tidak akan takut padanya. Memikirkan hal ini, dia berkata, jangan terlalu banyak berpikir. 2,5 miliar itu dikompensasi oleh si idiot itu, aku tidak akan mengembalikannya. Bagaimana kalau aku memberimu 500 juta dolar? Atau 1 miliar? Meskipun Aaron sering dipukuli oleh Patricia, dia benar-benar menyukainya dari lubuk hatinya karena dia telah memperhatikannya sejak kecil. Akibatnya, dia selalu patuh padanya. Tapi kali ini, itu 2,5 miliar dolar. Dia benar-benar ingin menghabiskannya dengan sembrono, bagaimana mungkin dia rela melepaskannya? Meskipun keluarganya kaya, ayahnya tidak pernah memberinya uang sebanyak itu. Diam. Patricia menggonggong padanya karena dia tidak tergerak.
Sekarang setelah dia lulus dari perguruan tinggi dan mengambil alih setengah dari bisnis keluarga, bagaimana dia akan peduli dengan $1 miliar yang telah dia tawarkan? Selain itu, bahkan jika itu adalah uang Eren, dia juga tidak akan menginginkannya. Namun, menyimpan uang itu sangat berbahaya. Patricia merasa itu harus dikembalikan. Kakak. Eren memohon padanya. Apakah kamu masih ingin menolak? Kamu mencoba menantang kesabaranku, bukan? Patricia mendengus. Eren menutupi pipinya dengan cepat dan berkata dengan sedih, Kakak, kamu adalah presiden perusahaan keluarga kami sekarang. Mengapa kamu begitu pemalu? Bukannya aku pemalu. Itu karena kamu terlalu muda untuk memahami beberapa hal. Patricia berbicara dengan lembut, kamu tahu di mana alun-alun itu berada, kan? Bawa aku ke sana, aku ingin mengetahui latar belakangnya. Tapi aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu membawa uangnya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Sekarang, tunjukkan jalan. Berjalan dengan kaki rampingnya, Patricia kemudian masuk ke mobilnya. Eren tidak punya pilihan selain mendengarkannya dan memimpin jalan. Segera, Eren membawa Patricia ke City Square. Setelah mereka memasuki tempat parkir, keduanya turun dari mobil. Patricia melihat sekeliling alun-alun. Lihat, alun-alun ini jelek, bukan? Bahkan tidak ada gedung perkantoran gratis. Bukankah jelek? Harun berkata dengan jijik. Ketika Patricia bersamanya, dia tampak seperti anak kecil yang memiliki orang tua di sisinya, yang membuatnya merasa lebih percaya diri. Diam, apa yang kamu lihat? Lokasi alun-alun sangat bagus, prospeknya juga bagus. Pasti akan sukses dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Juga, bagaimana kamu tahu bahwa tidak ada gedung perkantoran? Gedung perkantoran bisa dibangun di sana, kata Patricia sambil menunjuk ke area di depan mereka. Eren menggelengkan kepalanya, dia tidak setuju dengannya. Tidak mudah membangun gedung perkantoran lagi. Dia menambahkan, selain itu, apakah Anda memperhatikan bahwa alun-alun memiliki manajemen yang ketat? Mereka memiliki cara pengelolaannya sendiri, yang sangat nyaman. Hanya masalah waktu bagi alun-alun ini untuk tumbuh. Patricia dapat melihat bahwa alun-alun memiliki prospek yang cerah, pengelolaannya juga sangat unik, sehingga nyaman bagi setiap pelanggan. Selain itu, mereka bisa menikmati pengalaman berbelanja di sana. Bagaimana mungkin alun-alun seperti itu tidak bisa tumbuh? Kakak, bisakah kamu berhenti memujinya? Eren mengerucutkan bibirnya. Patricia menjawab, saya tidak memuji, tetapi orang yang Anda bicarakan memiliki kemampuan dan visi. Dia pasti dari keluarga terkenal. Keluarga dosen kami juga terkenal. Eren berkata ketika dia merasa tidak enak. Mengapa adiknya selalu memuji orang lain? Itu tidak sama. Perjalanan keluarga kita masih panjang untuk menjadi satu. Kamu tidak tahu bagaimana keluarga terkenal yang sebenarnya, Patricia mengoreksinya. Dia merasa sangat tidak berdaya karena Eren tidak bisa memahami semua ini sebagai seorang siswa. Ya. Ini seperti keluarga dosen kami, hebat dan kuat. Kata Harun bangga. Patricia mengerutkan kening, apakah kamu akan terus menjadi keras kepala? Mendengar nada suaranya, Eren gemetar, menutupi pipinya dan berhenti berbicara. Ajak orang itu kencan. Aku ingin bertemu langsung dengannya. Patricia merasa wajib melakukannya. Dia tidak ingin menambahkan musuh yang tidak dikenal ke keluarganya. Kakak, apakah itu perlu? Eren bertanya karena dia mulai tidak senang. Jika mereka bertemu langsung, dia harus mengembalikan $2,5 miliar kepada Chuck. Dia tidak mau melakukannya. Lakukan seperti yang saya katakan. Patricia memerintahkan dengan keras. Eren ketakutan, menganggukkan kepalanya. Tapi dia tidak punya nomor Chuck, jadi dia hanya bisa bertanya pada seseorang. Dia menelepon teman-teman sekelasnya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan nomor Chuck. Namun, saat itu, Patricia tiba-tiba melihat seorang wanita jangkung. Hei, wanita yang sangat cantik. Eren juga melihatnya. Wanita itu mengenakan setelan bisnis, yang menggambarkan tubuhnya yang sempurna. Kakak, apakah kamu mengenalnya? Mata Eren berbinar saat dia bertanya. Meskipun wanita itu tampak seperti berusia awal 30-an, yang jauh lebih tua darinya, dia masih tertarik padanya. Dia bahkan lebih menarik daripada primadona kampus, Frieda, karena bentuk tubuhnya terlalu menawan. Ya, tapi aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Patricia mengerutkan kening dan menatapnya, memarahi, berhentilah menjadi playboy. Jika kamu pernah tidak menghormati seorang wanita, aku akan memberimu pelajaran. Kakak, jangan khawatir tentang aku. Siapa wanita cantik itu? Tanya Harun penasaran. Namanya Queen Miller, dan dia adalah investor yang cukup terkenal. Dia diperkirakan memiliki kekayaan bersih $10 miliar, jawab Patricia. Ya, dia adalah Queen, yang baru saja kembali dari Floryland. Dia datang ke alun-alun Chuck tanpa sadar. Dia bahkan tidak tahu alasan dia ada di sini. Dia hanya ingin melihat-lihat dan mengunjungi Chuck. $10 miliar. Eren merasa terkejut ketika dia tersentak, untuk apa dia di sini? Mungkin dia kebetulan mengenal Chuck yang Anda sebutkan, Patricia menganalisis.
Kemudian, dia berkata, mengapa kamu masih menatapnya? Mengapa kamu tidak menghubungi orang itu? Saya memperingatkan Anda, jika Anda pernah menggunakan 1 sen dari 2,5 miliar dolar, saya akan mematahkan kaki Anda. Aaron menggigil ketakutan dan tidak berani menatap Quinn lagi. Dia sibuk mencoba mendapatkan nomor Chuck. Tapi kemudian, dia memikirkan kafe itu dan Lara, berpikir bahwa dia harus tahu nomor telepon Chuck. Jadi, dia berkata, kakak, tunggu sebentar, saya akan meminta nomornya kepada seseorang. Aaron berlari ke kafe Lara. Patricia melihat ke belakang dan terus menatap Quinn dari kejauhan, bergumam pada dirinya sendiri, bahkan orang sepertimu muncul di sini. Latar belakang macam apa yang dimiliki Chuck? 2,5 miliar dolar. Jika dia bisa mengambil 2,5 miliar dolar dalam beberapa menit, dia harus memiliki aset tidak kurang dari 50 miliar dolar. Tidak, itu akan lebih dari 100 miliar dolar. Siapa sebenarnya kamu? Chuck. Setelah beberapa saat, Aaron berlari kembali. Dia baru saja meminta nomor telepon Chuck dan Lara memberikannya, dengan asumsi dia mencari Chuck karena suatu alasan. Kakak, saya mendapat nomor teleponnya. Anda harus menelepon, saya tidak mau melakukannya. Aaron memberikan nomor itu kepada saudara perempuannya dengan sedih. Patricia melihat nomor itu dan mengeluarkan teleponnya. Aaron meraih tangannya dan berkata, kakak, pikirkan lagi. Ini 2,5 miliar dolar. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengembalikannya? Apakah kamu benar-benar kejam? Lepaskan, Patricia memelototinya dan berkata dengan nada sombong. Aaron buru-buru melepaskan tangannya dan memasang wajah masam. Kemudian, Patricia membuat panggilan. Sebelum Heather sadar, Chuck sudah menggesek kartunya dan membeli link ke navigator. Itu benar-benar 2,5 miliar dolar, dia terlalu kaya. Rekan-rekannya juga terkejut ketika dia memberitahu mereka tentang peristiwa itu. Mereka salah menilai dia. Bagaimanapun, Chuck terlihat sangat biasa. Siapa yang mengira bahwa seseorang tidak hanya dapat mentransfer 2,5 miliar dolar kepada orang lain, tetapi juga melakukan pembayaran penuh untuk mobil yang harganya lebih dari 1 juta dolar? Heather memberitahunya, Tuan Cannon, mohon tunggu sebentar. Setelah prosedur selesai, Anda bebas naik mobil. Mobil itu ada dalam stok dan Chuck telah membayar lunas, jadi dia bisa mengambil mobil itu secara langsung dan mendapatkan nomor plat mobil setelah beberapa hari. Chuck mengangkat bahu sebagai jawaban. Heather cemburu pada Yolanda. Dia telah membeli mobil dengan pembayaran penuh dan mendaftarkannya atas nama Yolanda. Itu untuk Yolanda. Ternyata Chuck adalah bosnya. Lalu, apakah dia sekretarisnya? Atau sesuatu yang lain? Apakah Anda ingin melihat mobil lain? Tanya Heather dengan penuh semangat. Itu adalah penjualan pertamanya di bulan itu. Jika dia berhasil menjual mobil lain, dia akan gembira. Tidak perlu, jawab Chuck karena dia tidak ingin membeli merek yang sama. Yolanda sudah memilikinya, jadi dia tidak perlu membeli lagi untuk dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa akan lebih baik untuk membeli Benz G-Class. Heather sedikit kecewa. Dia merasa bahwa dia seharusnya lebih sopan kepada Chuck. Setelah itu, dia pergi dan menyajikan minuman untuk Chuck. Ketika Chuck dan Yolanda sedang menunggu, telepon Chuck berdering. Dia mengeluarkannya dan melihatnya. Itu dari nomor yang tidak dikenal. Siapa itu? Bab 345. Ketika Chuck melihat nomor yang tidak dikenal, dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan menjawab panggilan itu. Sebuah suara yang jernih dan tajam terdengar, halo, apakah ini Chuck Cannon, Mr. Cannon? Ya, berbicara, jawab Chuck. Dia terkejut. Suaranya dingin, tapi nadanya cukup lembut dan menenangkan. Chuck menduga itu pasti suara wanita tangguh. Wanita itu berkata, masalahnya, saya ingin bertemu dengan Anda. Apakah saya mengenal Anda? Tanya Chuck. Wanita itu menjawab, tidak, tapi kita akan saling mengenal nanti. Maaf, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Patricia Dawson, saudara perempuan Aaron. Chuck terkekeh, dia tidak menyangka anggota keluarganya akan menghubunginya secepat ini. Dia bahkan belum melakukan apa-apa. Jika Chuck memberi Aaron puluhan juta atau bahkan 100 juta dolar, Aaron akan menyimpannya. Tapi biasanya, orang biasa tidak akan bisa mendapatkan 2,5 miliar dolar ditransfer dalam beberapa menit. Jadi, bahkan jika Aaron berani menerima uangnya, keluarga Dawson tidak akan pernah. Namun, Chuck tidak punya banyak waktu. Dia masih berpikir untuk membeli Mercedes-Benz G-Class. Apakah kamu bebas sekarang? Aku di alun-alunmu. Aku ingin bertemu denganmu, lanjut Patricia. Chuck berpikir sejenak, karena dia sudah berada di alun-alunnya, seberapa cemas dia. Memikirkan hal ini, Chuck memutuskan untuk tidak membeli mobil pada hari ini. Selain itu, dia sudah membeli satu untuk Yolanda. Dia menjawab, oke, sebentar. Saya akan segera ke sana. Patricia berkata, oke, aku akan menunggu. Setelah menutup telepon, Chuck memberitahu Yolanda bahwa dia akan pergi dan dia sedikit terkejut mendengarnya. Apakah Chuck tidak akan membeli mobil? Seseorang menunggu untuk menemuiku di alun-alun, jelas Chuck.
Baiklah, Yolanda mengangguk. Lagi pula, dia tidak berpikir bahwa Chuck akan memberi kompensasi kepada Aaron dengan mudah. Setelah beberapa saat, Heather datang dan mengatakan bahwa mobil sudah siap. Dia meminta Yolanda untuk memeriksa mobil untuk melihat apakah semuanya cocok dan dalam kondisi baik. Chuck dan Yolanda pergi bersama. Itu adalah mobil baru, oleh karena itu, tidak ada masalah dengannya. Setelah itu, mobil siap dijemput. Yolanda duduk di kursi pengemudi. Tepat ketika Chuck membuka pintu kursi belakang dan hendak masuk, Heather berbicara, "Tuan Cannon, mengapa kita tidak tetap berhubungan di WhatsApp? Anda dapat menghubungi saya di masa depan jika Anda ingin membeli mobil." Heather merasa bahwa Chuck kaya dan berkuasa, dan dia pasti bisa mendatangkan lebih banyak pelanggan jika mereka tetap berhubungan. Yolanda mengedipkan matanya yang indah setelah mendengarnya. "Apakah itu perlu?" Chuck mengangkat bahu sebagai jawaban. Dia berpikir bahwa sosok tubuh Heather cukup bagus, tapi dia tidak secantik Yvette atau Yolanda. Dia memiliki pinggang kecil, pakaian profesional yang dia kenakan menunjukkan lekuk tubuhnya. Dia menarik, tetapi kekurangannya adalah dia bekerja sebagai pramuniaga. Chuck tidak tertarik. "Ya, Mr. Cannon. Saya bisa memperkenalkan banyak mobil dari setiap model kepada Anda di masa depan," Heather membujuk saat dia cemas. Dia menyesal tidak memperlakukan Chuck dengan baik pada awalnya. Jika dia memiliki sikap yang lebih baik, apakah dia akan menerima permintaannya? "Tidak, terima kasih. Saya tidak berencana membeli mobil di sini di masa depan," Chuck langsung menolak. Heather kecewa. Dia tidak punya pilihan selain mengirim mereka pergi. "Tuan Cannon, hati-hati." Kemudian, Yolanda mengendarai mobil kembali ke alun-alun bersama Chuck. "Hei, Heather, bukankah kamu menambahkannya di WhatsApp? Dia bos yang sangat kuat." Seorang rekan datang pada saat itu dan berkata, sesuatu yang serius telah terjadi di toko hari itu di mana sebuah mobil test drive terlibat dalam sebuah kecelakaan. Orang itu tidak hanya membayar kompensasi penuh, tetapi dia bahkan membeli Lincoln Navigator dengan uang tunai. "Betapa kayanya dia?" Mungkin itu karena sikap burukku barusan. "Aku merasa dia tidak mau berbicara denganku," desah Heather. Rekannya berkata, "Dia murah hati. Jika dia tidak menyukai sikap Anda, dia tidak akan membiarkan Anda terus melayaninya." "Apakah begitu?" Tiba-tiba ada harapan di mata Heather. Lagi pula, dia telah mengenal bos yang begitu kuat, mungkin lebih mudah baginya untuk meningkatkan penjualan perusahaan di masa depan. "Kurasa begitu," rekannya mengangguk. Segera, mata Heather bersinar dengan harapan. Ketika Yolanda datang kemudian untuk menyelesaikan nomor plat mobil, Heather akan mencoba mendapatkan WhatsApp Chuck lagi saat itu. Kemudian, rekannya bertanya, "Hei, Heather, ceritakan tentang apa yang baru saja terjadi. Berapa banyak transfer yang dilakukan orang itu?" "Total 3. Pertama kali $500 juta, yang kedua $1 miliar, akhirnya $1 miliar lagi," jawab Heather dan merasa itu luar biasa sekali lagi. Dia tidak bisa memahami dunia seorang baler. Rekannya terkesiap, "Wow, dia terlalu kaya. Alangkah baiknya jika dia jadi pacarku." Dia menambahkan, "Sayangnya, orang seperti dia bahkan tidak akan melihat kita bahkan jika kita mengambil inisiatif." Mendengar ini, Heather menundukkan kepalanya dan berpikir, dia dalam kondisi yang baik, apakah dia tidak menginginkannya jika dia mengambil inisiatif? Dia tidak berpikir begitu. Dia memiliki pinggang yang sangat kecil dan bagaimanapun juga dia menarik. "Kakak, apakah dia mencoba mengolok-olok kita? Kenapa dia belum datang?" Harun sudah tidak sabar. "Sudah lebih dari 1 jam sejak Patricia menelepon." "Kamu harus lebih sabar," kata Patricia. Dia memiliki matanya dan telah menunggu di sebuah kafe di alun-alun. Aaron bahkan lebih tidak senang sekarang dan dia berkata, "Saya pikir dia melakukannya dengan sengaja. Orang rendahan seperti dia, beraninya dia melakukan ini? Jika saya, apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku baru saja menelepon pria Chuck itu, dan dia berbicara dengan sopan." "Apakah kamu yang memprovokasi dia sejak awal?" Patricia bertanya sambil menatap kakaknya. Dia tahu kepribadian Aaron dengan sangat baik. "Kenapa aku harus melakukan itu?" "Aku tidak sebebas itu," dengus Aaron dalam gumaman karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membohongi adiknya. "Ya, saya pikir Anda terlalu bebas." "Apakah Anda pikir saya tidak tahu karakter Anda? Mengapa Anda ingin membeli mobil sport? Siapa yang Anda rencanakan untuk dikejar? Mengapa Anda tidak bisa berkomitmen untuk menjalin hubungan?" Pada suatu waktu, Patricia bertanya. Dia benar-benar tidak bisa mendapatkan kakaknya. Apa yang terjadi dalam pikirannya? Apakah menyenangkan bermain-main dengan wanita? Aaron sudah begitu sering keluar masuk suatu hubungan sehingga membuatnya bingung. "Kak, jika gadis yang kukejar secantik dirimu, aku pasti akan berkomitmen padanya." Aaron mencoba menyanjungnya, tetapi apa yang dikatakannya benar. Dia populer karena penampilannya dan Patricia, sebagai saudara perempuannya, tidak kalah tampan dan sangat menakjubkan. Aaron merasa bahwa Frieda tidak bisa dibandingkan dengan Patricia dan mungkin Yolanda yang bersama Chuck bisa.
Begitu juga Queen, yang baru saja dilihatnya. Namun, Patricia mengatakan bahwa Queen tidak akan pernah jatuh cinta pada seseorang semuda dia, jadi dia menyerah. Tapi dia dalam dilema. Patricia sangat cantik, dan dia memiliki tubuh yang sempurna. Dia berpikir bahwa siapapun dia berakhir dengan terlalu beruntung. Diam. Kamu playboy, jangan libatkan aku. Patricia mengerutkan kening. Aaron tidak punya pilihan selain tetap diam. Ding dong, ding dong. Ponsel Patricia berdering. Setelah melihatnya, dia menghela nafas lega dan menjawab, "Ya, Tuan Cannon, saya di kafe di lantai pertama." "Oke, saya akan menunggu Anda." Setelah menutup telepon, Patricia tampak tegas ketika dia berkata, "Dengarkan baik-baik. Jangan bicara omong kosong nanti. Minta maaf dan kembalikan uangnya kepadanya, atau aku akan menghukummu." Aaron mengangguk dengan sedih, "Aku mengerti." Patricia melihat keluar kafe. Dia tidak sabar untuk melihat bagaimana penampilan Chuck, yang bisa menggantikan $2,5 miliar. Dia pasti dilahirkan dengan sendok perak dan memiliki penampilan generasi kedua yang kaya. Di tempat parkir, Yolanda masuk. Begitu mereka turun dari mobil, Chuck mendengar klakson. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa itu berasal dari mobil Queen. Yolanda melihatnya juga dan dia berkata, "Aku akan naik dulu." "Oke," Chuck mengangguk. Dia merasa aneh. Mengapa Queen datang? Kemudian, Yolanda naik lift sendiri. Chuck berjalan menuju mobil Queen dan melihat bahwa dia sangat cantik hari itu. Kakinya yang panjang sangat menawan saat dia duduk dalam posisi tenang di dalam. "Presiden Miller, apa yang Anda lakukan di sini?" Chuck berpikir bahwa Queen akan tinggal lebih lama di Floryland. Dia tidak berharap dia kembali secepat ini. "Apa yang telah kamu lakukan setiap hari?" Queen bertanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak melihat Chuck ketika dia datang ke alun-alun hari itu. Sebenarnya, dia sudah lama kembali dari Floryland. Keesokan harinya setelah Chuck meninggalkan Floryland, dia bosan sehingga dia kembali. Dia hanya tidak datang sampai sekarang. Dia hampir menyelesaikan diskusi tentang proyek yang mereka ikuti. "Saya pergi ke kelas. Adapun hari ini, saya pergi untuk membeli mobil karena ini hari libur." Chuck mengangkat bahu. "Kamu ingin membeli mobil? Apakah kamu tidak punya cukup mobil?" "Ada begitu banyak mobil di hotel ibumu," suara Queen melunak saat dia berbicara. Ngomong-ngomong, dia lupa bahwa Chuck masih mahasiswa. Dia masih sangat muda. "Tapi itu milik ibuku," kata Chuck. Queen kemudian berkata, "Baiklah. Bukankah kamu berencana untuk bekerja sama denganku? Diskusi tentang proyek di sana akan segera berakhir. Datang dan lihatlah denganku ketika kamu punya waktu. Saya serahkan saja kepada Anda. Ketika saatnya tiba, katakan saja berapa dana yang dibutuhkan, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda," kata Chuck sambil tersenyum. Dia mempercayainya setelah semua. "Apakah kamu begitu percaya padaku?" Queen meliriknya dan bertanya. "Tentu saja. Bagaimana saya bisa tidak percaya pada Presiden Miller?" Chuck mengangkat bahu dan menjawab. Queen mendengus, "Cukup, berhenti memukuliku. Aku lapar, belikan aku makan siang. Ayo pergi ke restoran di lantai 3, tempat kita makan terakhir kali." Chuck berkata, "Tentu, tidak masalah, tapi aku harus menemui seseorang dulu. Aku akan segera kembali, 10 menit. Tunggu aku di mobil dulu." "Tunggu di mobil?" Ketika dia mengatakan ini, dia memikirkan mimpi yang dia alami di mobil Chuck dan jejak yang dia tinggalkan. Itu benar-benar perjuangan untuk menjelaskan kejadian itu. Share.